Sobat cilik. Alam konservasi. Aduh. Di akhir tahun 2020 ini, kami bertiga memutuskan untuk volunteer di Lembaga Konservasi Aspinal Foundation di Ciwidey, Kabupaten Bandung, untuk mengisi waktu kami yang tersita pada masa pandemi COVID-19. Lembaga ini dikhususkan sebagai pusat rehabilitasi primata endemik Indonesia. Perlu diketahui, Indonesia memiliki 62 spesies primata, 5 di antaranya ada di Aspinal Foundation. Lembaga Aspinal ini adalah bentuk dari konservasi in situ, karena menurut saya Aspinal seperti orang tua angkat para primata yang mereka asuh. Mereka tak hanya mengasah insting liar primata yang terhabituasi lingkungan manusia agar bisa bertahan hidup di rumah mereka yaitu alam liar. Saat Aspinal memberikan kartu kebebasan untuk primata, Aspinal tidak melepas tanggung jawabnya, seperti seorang ibu yang menelpon anaknya yang sedang merantau di kota setiap malam. Aspinal membuat jadwal untuk menemui mereka di rumah baru mereka yaitu Cagar Alam. Dan terkadang mereka membawa kejutan yaitu makanan kesukaan primata itu tersendiri. Bagaimana kawan? Apakah hati kalian tersentuh dengan apa yang mereka lakukan untuk menjaga keseimbangan alam? Mari kita mengambil peran untuk menjaga alam Indonesia dengan cara kita sendiri, seperti membuat ekologi rekonstruksi hidrologi asli, direstorasi yang menguntungkan ekosistem untuk pengendalian banjir, dan melestarikan komunitas hayati. Karena kurang dari 15% lahan konservasi di dunia, dan kita tidak bisa terus-menerus bergantung dengannya untuk menyeimbangkan alam seperti menjaga semua spesies dari kepunahan. Pengolahan sumber daya alam secara efektif untuk jangka panjang dan lainnya. Tentang apa namanya, makan sama bisa John. Bisa. Dia Alana, si monster lucu penunggu dapur. Mau pahit atau mau sedang aja? Udah pahit banget ya. Yang penting jadi ya. Iya. Yang penting ngopi. Ngopi lah. Yang lain kan harus ditimbang dulu berapa gram. Iya. Emang di situ kuncinya. Suhunya berapa, airnya. Udah ngomong aja. Ya. Apa itu? Kopi ini kan? Ya, minum Dan. Buru. Ah, gitu dong. Mari kita cek dapur primata. Ada dua golongan pakan, sayur untuk lutung Jawa dan surili, sedangkan buah untuk oa dan siamang. Awas, jangan salah beri pakan, karena kebanyakan pemilik lutung Jawa memberikan pakan buah, sedangkan lutung Jawa merupakan folivorous, yang memiliki 4 ruang pencernaan, kelenjar air ludah yang berukuran besar, dan bakteri untuk mempercepat pembusukan dedaunan yang dilindungi oleh serat, zat tanin, dan fenol. Sistem pencernaan mereka mirip seperti binatang ruminatia. Jika lutung diberikan buah secara terus-menerus dengan kadar pH yang rendah, produksi VFA dan asam laktat tinggi akan melebihi kapasitas absorpsinya.
dan kemampuan menuju gastrointestinal, maka akan terjadi asidosis. Namun, lutung tetap membutuhkan buah dengan kadar sedikit untuk membunuh sebagian jenis organisme agar dapat memanfaatkan pakan semaksimal mungkin. Dani kagak jago nih motongnya, nggak kayak Kang Epeng. Lutung Jawa termasuk dichromatic dan olfactory, berkembang baik. Jadi, lutung Jawa bisa membedakan jenis makanan berdasarkan warna. Mungkin hal itu yang membuat banyak lutung di sini menyukai jagung. Lutung Jawa mempunyai dua subspesies yang berambut hitam, Trachypithecus auratus mauritius. Persebarannya meliputi Jawa Barat, sedangkan Trachypithecus auratus mempunyai warna rambut merah, tersebar di Jawa Timur dan Bali. Aspinal mempunyai dua lutung berambut merah, namun sedang berada di kandang isolasi. Mereka berdua bernama Maria dan Ozawa, dan yang pasti mereka sangat aduhai. Lutung hidup berkelompok sekitar 6-23 ekor, dan di kelompok itu hanya mempunyai satu pemimpin. Pemimpin memiliki banyak wewenang, contohnya menginvasi makanan dan betina. Grup ini mempunyai alfa bernama Bobot. Walau masih berusia pradewasa, sudah memulai otoritas. Lihat, seakan-akan dia menantangku. Lihat apa yang terjadi barusan. Mereka tidak kawin karena mereka berdua berkelamin jantan. Perilaku itu untuk menandakan bahwa ialah yang dominan di antara individu yang lain karena monyet tidak mengenal wanita di atas. Jurus naga bonar, telep. Mantap. Bang, malu bang dilihat tetangga sebelah itu. Gak tahu malu banget sih, dasar monyet. Neng mau kemana Neng? Lagi enak juga, masa tinggal kabur? Neng, ayo Neng main lagi Neng. Enggak bang, lu bau. Ayo Neng, sekali aja sekali. Bener nih. Pi bohong, hai. Awas lu besok minta jatah, enggak gua kasih. Lalalala. Lalalala. Emang dasar anak monyet, sukanya ngeledekin. Woi manusia, minum tuh kencing.
Bye. Sifat anak lutung Jawa sama dengan anak Badung pada umumnya. Mereka suka berkelahi, berisik, rusuh, tapi mereka tak mengenal tangisan. Saat malam hampir tiba di musim penghujan, mereka akan berkumpul dan saling berpelukan untuk menjaga suhu tubuh agar stabil. Itu adalah strategi mereka untuk bertahan hidup di gemerlapnya badai yang mengguyur. Jika diperhatikan, owa Jawa lebih ramah dibanding lutung, dikarenakan owa Jawa di Aspinal sudah terhabituasi di lingkungan manusia, dan owa Jawa sangat totalitas dalam mencintai. Jadi, mereka lebih memahami cara menghormati. Saat kalian baik padanya, mereka segan. Tapi, saat kalian jahat kepada mereka, mereka akan membalasnya. Mereka hanya menikah sekali untuk seumur hidup. Hidup dengan kelompok kecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Bertahan hidup di kerasnya rimba hanya dengan bermodalkan ikatan jiwa, saling percaya, dan menjaga satu sama lain. Satu kemampuan owa yang saya suka, akrobatik. Kemampuan ini ditunjang dari ukuran tangannya yang panjang, melebihi kaki mereka, dan disempurnakan oleh bobot yang cukup ringan agar bisa bergelantungan di kanopi hutan.
Namun sangat disayangkan, populasi mereka di alam liar hanya sekitar 1.000 sampai 2.000 individu, sehingga Organisasi Konservasi Internasional yaitu IUCN menetapkan status terancam punah untuk mereka dan CITES sebagai Konvensi Perdagangan Internasional Tumbuhan dan Satwa Liar menobatkan mereka Appendix 1. Hal ini disebabkan oleh deforestasi, konsumsi, perburuan liar, dan pemeliharaan ilegal. Banyak kasus pemburuan ilegal untuk diambil anaknya lalu dibunuh induknya. Keluarga yang ditinggalkan akan mendapatkan luka mendalam non-fisik. Untuk menambah rasa bagaimana jika dibayangkan dengan sebuah perampokan di rumah Anda, anak gadis Anda menjerit lari, membabi buta sambil menutup kemaluannya tanpa sehelai benang. Suami Anda tak terima, melawan atas ketidakadilan yang merenggut keluarga Anda. Lalu, ia mati bersimbah darah, terbujur lemah di tanah. Ada 3 kemungkinan. Entah Anda dan anak Anda gila, bunuh diri, atau depresi sampai mati. Namun untuk Owa, ia tidak mengenal gila dan bunuh diri. Pilihannya hanya mati jika ia tidak bisa mengikhlaskan diri. Ini adalah tantangan bagi kita untuk meningkatkan populasi owak Jawa, karena owak betina akan melahirkan setiap 3 tahun sekali dengan masa mengandung selama 7 bulan. Membutuhkan waktu yang cukup lama untuknya menambah generasi. Perkenalkan, dia John, seekor siamang. Siamang dan owak Jawa masih kerabat dekat karena mempunyai suku yang sama, yaitu Hylobatidae. Status IUCN dan CITES mereka pun sama, terancam punah dan Appendix 1. Persebaran siamang mulai dari Sumatera, Indonesia, Semenanjung Malaysia, Thailand. Ciri yang paling khas dari siamang adalah kantung tenggorokan yang besar. Saat ia bernyanyi, kantung tenggorokan akan membesar seperti balon. Mereka bernyanyi untuk menandai wilayahnya, membentengi ikatan keluarga, melindungi pohon buah terbaik dan untuk menarik perhatian lawan jenis mereka. Untuk menarik perhatian betina cukuplah sulit, karena betina sangat memilih. Namun, saat jantan dan betina saling bersautan membuat irama lagu yang berkoordinasikan gerakan melalui pohon-pohon, masa pendekatan pun berhasil. Hey, come. Ukuran tubuhnya bisa mencapai 2 kali lipat dari ukuran spesies owak lainnya. Berat tubuh betina sekitar 10 sampai 11,1 kg, sedangkan jantan sekitar 12,3 sampai 14,8 kg. Sepertinya Cimung sedang sakit. Mari kita panggil tim rescue. Jeng jeng jeng, jeng jeng jeng, jeng jeng jeng, jeng jeng jeng. Itu dia kalau mau ini gampang dia suruh keluarin.
Si Rame pengen kasih gesit duit. Cep, alihkan Cep. Jon. Gimana Jon? Nah, gitu Om. Gak boleh pakai tangan. Gak boleh pakai tangan. Gak boleh pakai tangan. Gak boleh pakai tangan. Gak boleh. Nanti ditarik tangan. Gak boleh. Dikenakan dia. Ternyata si Cimung cuma sakit sembelit karena kebanyakan makan serat. Untuk mengatasinya, dokter memberikan Dulcolax. Mudah-mudahan jangan dipus deh ya. Mudah-mudahan mau makan. Dia suka. Ram, lagi Ram. Perkenalkan, dia Mumut. Betapa aktifnya ia berakrobatik di depan kamera. Namun, sayangnya, video ini diambil 2 hari sebelum kematiannya. Primata mempunyai emosi, namun pernyataan, perasaan, dan perilaku berbeda dengan manusia. Jadi, untuk kita mengerti perasaan yang mereka utarakan itu sulit. Bahkan saat primata sakit, ia akan berusaha untuk menutupi rasa sakit itu supaya mereka tidak diincar oleh pemangsa. Dia Simpai, kerabat dekat Surili, dengan nama ilmiah Presbytis melalopos. Saat dilihat pertama kali, saya kira monyet ini bukan primata endemik Indonesia, dikarenakan mempunyai warna rambut yang cerah. Ternyata praduga saya salah. Simpai ini hewan endemik Indonesia loh. Mereka mendiami Pulau Sumatera. Ada 4 subspesies dari Presbytis melalopos. Yang saya sedang amati ini Presbytis melalopos mitrata, dengan ciri bagian ventral berwarna putih sedangkan dorsal berwarna abu-abu. Memiliki warna ekor abu-abu dan putih. Menurut saya, perilaku Simpai berbeda dengan lutung dan owa Jawa. Simpai terlihat begitu acuh dengan keberadaan saya yang sedang merekamnya secara terang-terangan. Salam konservasi, dan jangan lupa jaga alam kita.